Banyak sekali kasus pelecehan seksual yang terjadi di sekitar kita. Salah satunya adalah pelecehan seksual terhadap santri oleh anak kiai di Jombang yang ramai dibicarakan netizen pada Juli lalu. Kasus ini ternyata telah terjadi sejak 2017. Sejumlah santriwati mengaku mendapatkan kekerasan seksual oleh Muhammad Subci Azal Sani atau Beci. Pada 2018, sejumlah santriwati melaporkan kasus ini kepada polisi. Tapi laporan tersebut tidak dapat diproses karena kurangnya bukti. Kemudian pada 29 Oktober 2019, salah satu santriwati kembali mendatangi pihak Polres Jombang untuk melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dialaminya. Laporan ini kemudian diproses polisi hingga terbit surat penetapan tersangka. Pada Januari 2020, Polda Jatim mengambil alih penyidikan kasus ini. Tersangka dipanggil untuk diperiksa tetapi tidak pernah datang. Februari 2020, polisi melakukan jemput paksa tersangka namun dihalangi. Atas penetapan dirinya sebagai tersangka, Beci sempat mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jombang pada Desember 2021. Penyidikan kasus ini terus bergulir hingga pada 4 Januari 2022, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan berkas lengkap sehingga kasus ini siap disidangkan. Pada 13 Januari 2022, polisi menetapkan tersangka dalam daftar pencarian orang karena terus mangkir dalam pemanggilan polisi. 3 Juli 2022, polisi kembali melakukan jemput paksa namun dihalangi kembali. Polisi juga sempat menahan beberapa santri yang menghalangi proses penjemputan paksa. Hari setelahnya, ayahnya yang merupakan pemilik pondok pesantren meminta polisi untuk tidak mengambil anaknya dan berjanji akan mengantar sendiri anaknya ke Polda Jatim. Lalu pada 7 Juli 2022, polisi berusaha kembali melakukan jemput paksa tersangka. Upaya polisi kembali mendapat perlawanan dari simpatisan Beci yang sudah menunggu di pondok sejak pagi. Baku pukul terjadi dan polisi merangsek masuk ke area pondok. Sejumlah provokator ditangkap polisi dan digelandang menuju Mapolres Jombang. Hingga akhirnya pada pukul 11 malam, Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Afinta menyatakan bahwa tersangka telah menyerahkan diri. Beci masuk sel isolasi selama 7 hari sebelum proses persidangan berlangsung. Ia dituntut 16 tahun penjara dan pembacaan tuntutan berlangsung tertutup. Tersangka melanggar pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan hukuman maksimal 12 tahun. Selain itu juga pasal 289 KUHP tentang pencabulan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun. Dan pasal 294 KUHP ayat 2 kedua jangto pasal 65 ayat 1 KUHP. Penanganan kekerasan seksual wajib dilakukan, termasuk pendampingan berupa konseling, advokasi, dan rohani, perlindungan pendidikan atau pekerjaan, dan penyediaan rumah aman, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban yang melibatkan tenaga medis serta pembuka agama.